Jadi apa yang membuat Mbak Sarah ini datang kemari? Jadi gini Bu, saya merasa kewalahan dan tidak mampu mengatasi komplikasi dari pemerkosaan yang telah saya alami. Dan jadi saya tuh jadi korban pemerkosaan gitu loh Bu. Meskipun sekarang pelakunya udah dihukum, tetapi kejadian itu mengingatkan saya terus gitu Bu. Saya mengundurkan diri dari kampus dan tidak mau keluar dari rumah. Dan saat ini saya kembali lagi kuliah, tetapi saya mengalami kesulitan mengatasi trauma saya di masa lalu. Padahal saya yakin saya bisa kembali kuliah, ternyata setelah saya coba kembali, saya tidak mampu mengatasi trauma yang telah saya alami. Apakah Anda merasa aman di sana? Tidak aman sama sekali Bu, banyak hal yang mengingatkan peristiwa itu. Dan saya sangat takut setiap saat bisa saya berpapasan dengan dia. Baiklah, saya mengerti kesulitan yang Mbak Sarah ini alami. Tetapi Mbak Sarah memilih kembali. Menurut saya itu tindakan yang hebat. Anda cukup kuat. Memang Bu, tapi akan tetapi rasanya sangat berbeda ketika saya keluar dari rumah dan kembali lagi ke kampus. Dan saya, bagaimana kalau saya bertemu dengannya? Bagaimana kalau saya berpapasan dengannya? Saya tidak sanggup rasanya. Saya ingin tetap terus di rumah saja lah Bu. Anda tahu, dan saya ingin memberitahu bahwa semua itu hanya kekhawatiran. Itu adalah hal yang mungkin terjadi. Jadi, menurut saya, untuk mengatasi masalah ini, kita dapat menggunakan teknik stress inclusion training. Dengan teknik ini, kita dapat mengatasi stres ringan dan juga dapat membantu mengatasi stres yang lebih berat. Pertama-tama, langkah yang saya inginkan yaitu kita cari dulu mana hal yang dapat kita rubah dan mana hal yang tidak dapat kita rubah. Apa maksud Anda Bu? Dapat merubah apapun? Itu semua di luar kemampuan saya tidak sanggup. Ada beberapa hal seperti Anda berpapasan dengan try. Hal itu adalah hal yang tidak dapat kita rubah. Tetapi bagaimana Anda bereaksi, bagaimana Anda menanggapinya, itu adalah hal yang dapat kita rubah. Dan juga hal yang Anda diperkosa, hal itu tidak dapat kita rubah. Tetapi bagaimana cara Anda mengendalikannya, bagaimana Anda akan bisa menghadapi masalah ini, itu semua dapat kita rubah. Jadi, bagaimana perasaan Anda ketika Anda bertemu dengan try itu? Saya membayangkan ketika saya mulai berpapasan dengan dia, merasa gemetar dan saya ingin berteriak sekeras-kerasnya agar ada orang menolong saya. Tetapi saya bungkam, saya tidak bisa melakukannya dengan rasa takut dan terkalahkan dengan rasa takut dan saya tidak bisa melakukannya itu loh Bu. Wow, kedengarannya sangat mengerikan sekali ya. Ingat, saya pernah bilang bahwa memang situasi-situasi itu tidak bisa kita rubah. Kita bisa mengendalikan itu. Saya ingat Anda mengatakan situasi itu tidak bisa merubah, tetapi kita bisa merubahnya. Jadi katakan, apa yang ingin terjadi? Apa yang ingin Anda ubah jika Anda bisa mengendalikan itu? Tentunya saya bisa terlihat tenang dan kuat, dan saya harus lurus ke depan, pandangan saya lurus ke depan dan tidak berekspresi apapun. Bagaimana jika Anda mempraktekkan hal itu? Itu sangat konyol sekali Bu, konyol sekali. Tidak, itu tidak hal konyol. Kejadian seperti itu pasti Anda akan alami. Coba dulu dipraktekkan. Bagus sekali, Sarah, kamu dapat melakukannya dengan baik. Terima kasih Bu. Baiklah, Sarah, teknik ini bisa kamu lakukan di rumah maksimal 5 kali dalam sehari ataupun 3 kali. Semakin sering kamu melakukan ini, maka kamu akan semakin siap untuk menghadapi kenyataan dan kamu semakin bisa untuk berhadapan dengan citra itu. Baiklah Bu, terima kasih banget ya. Iya, sama-sama. Kamu bisa meminta bantuan ibu kamu untuk mendukung kamu dan juga melihat seberapa jauh kamu ada perubahan.